Selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKA Gloria Rungkut. Kita kembali beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Hari ini Lause Yarti ditemani dengan Lause Michelle, Lause Timothy, dan juga Lause Jonathan. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan, kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Yuk mari kita siapkan hati untuk bersaat teduh, berdoa, minta Tuhan yang menolong kita ya. Yuk kita berdoa. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik, supaya kami boleh dengan taat, bernyanyi, dan juga dengan sikap yang baik mengikuti selama ibadah. Tuhan tolong anak-anak, Tuhan tolong juga lause-lause yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, setiap kita pasti setiap hari bisa mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh amat baik, ya kan ya? Nah, Tuhan kasih kamu bangun pagi hari ini, Tuhan bisa kasih kamu nafas, lalu kamu bisa makan enak, kamu bisa melakukan semua aktivitasmu, kamu bisa menyelesaikan sekolahmu. Ada yang sudah selesai ujian? Nah, hore ya. Kamu bisa melewati itu karena apa? Karena kebaikannya Tuhan. Nah, kita mau memulai ibadah kita dengan satu pujian. Allah itu baik, sungguh sangat baik bagiku ya. Kita nyanyikan dengan penuh ucapan syukur, dan kalau boleh tepuk tangan ya. Dengan sukacita kita nyanyikan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita nyanyikan lagi ya, Allah itu baik ya. Bilang, Tuhan Engkau memang sangat baik ya bagiku dan bagi semua orang. Boleh berdiri ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Iya adik-adik ya, Yesus kita itu sungguh sangat luar biasa. Dia menyediakan semua yang kamu butuhkan. Jadi hidup kita sebenarnya tidak perlu khawatir lagi asalkan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, yuk kita bersyukur yuk. Coba kamu ingat-ingat ya, sepanjang satu minggu ini hal apa yang harus kamu ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Misal, aku boleh mengerjakan soal ujianku dengan baik ya, atau aku bisa makan enak, atau mungkin aku bisa nonton film kesukaanku, atau aku bisa main game. Ya, apapun yang kamu bisa ucapkan
terima kasih kepada Tuhan, yuk ingat-ingat dulu sepanjang minggu ini satu aja yang Lawson minta kamu ingat. Coba ya diingat-ingat ya, apa yang bisa kamu syukuri kepada Tuhan. Oke, misalnya keluarga juga boleh ya bersyukur karena punya papa, mama yang baik, itu juga boleh disyukuri. Nah, kalau sudah, yuk kita berdoa yuk. Bilang terima kasih kepada Tuhan ya atas hal yang tadi kamu syukuri, yang Lawson suruh kamu ingat satu hal saja. Yuk kita berdoa. Tuhan, Lawson Herti bersyukur karena Tuhan masih boleh berikan kesempatan sehingga boleh melayani Tuhan bersama dengan Lawson Michelle, Lawson Timothy, dan juga Lawson Jonathan. Tuhan, anak-anak Tuhan juga bersyukur atas hal yang baik yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, apapun yang mereka sedang syukuri hari ini, biarlah Tuhan Engkau yang boleh menerima ucapan syukur kami semua, dan Tuhan Engkau yang boleh tolong kami, ingatkan kami terus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Karena kami tahu apa yang terjadi dalam hidup kami, apa yang kami miliki, apa yang kami terima, apa yang kami lakukan, itu karena kebaikannya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan yang sangat baik itu adalah Tuhan yang sudah menunjukkan kebaikannya, kasihnya dari zaman dahulu sampai sekarang ya. Kita bisa merasakannya asalkan kita setia, asalkan kita percaya, maka Tuhan akan menjamin hidup kita. Apa yang kamu harapkan? Siapa yang sudah punya cita-cita? Pengen jadi guru atau pengen jadi pemain basket atau pengen jadi pengkhotbah ya? Kalau ada cita-citamu, nah kamu boleh mulai doakan kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan menolongmu untuk mencapainya ya. Yang belum, minta Tuhan tolong juga supaya Tuhan memberikanmu ya apa yang ingin kamu lakukan ke depannya, apa cita-citamu, apa yang kamu harapkan. Nah, kita mau merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan satu pujian. Tuhan mengasihiku dan Dia pegang masa depanku ya. Jangan pernah ragu karena kita adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihiku. Ini lagu baru tapi nggak apa-apa ya, kita belajar sama-sama. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku. Nyanyikan sekali lagi ya. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan. Ku punya masa depan
keyakinan ya, sebuah iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang menopang hidup kita, Tuhan yang pegang masa depan kita. Jadi jangan khawatir ya, yang naik kelas ya, lalu kamu misalnya, wah nanti setelah ini bagaimana ya pelajaran di kelas yang baru. Jangan khawatir, berserah kepada Tuhan, tetap setia dan memandang kepada Tuhan. Yuk kita berdoa yuk untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan dan kami diingatkan kembali bahwa kami tidak usah khawatir atas apapun juga, karena Tuhan yang mengasihi kami adalah Tuhan yang pegang masa depan kami, Tuhan yang menjamin hidup kami asal kami tetap setia kepada Tuhan dan setia mengikut Engkau. Tuhan, kami juga mau setia merenungkan firman Tuhan. Tolong anak-anak yang mendengarkan, tolong Lausa Herti yang juga menyampaikan renungan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan kita mau bicara tentang lanjutan perjalanannya Paulus. Ya, nah minggu lalu Lausa Herti sudah melihat ya, mendengar juga bahwa Lausa Nova, Lausa Diana sudah menjelaskan kisah perjalanan Paulus yang pertama. Siapa yang tahu waktu itu Paulus bersama dengan siapa? Ada rekan Paulus kan? Paulus gak bersendirian, dengan siapa? Barnabas. Wah, kalau ada yang tahu pinter ya, pasti masih ingat berarti pelajaran minggu lalu. Dan kali ini Paulus juga tidak sendirian, tapi dia tidak lagi bersama dengan Barnabas. Hari ini dia bersama dengan siapa? Hari ini dia bersama dengan seorang bernama Silas. Ya, karena ada sesuatu, jadi dia nggak bersama dengan Barnabas. Barnabas pergi ya dengan keponakannya ke tempat yang lain. Jadi mereka memberitakan Injil lebih luas lagi. Lalu Paulus bersama dengan Silas ya, mereka memulai misinya, perjalanan misi yang kedua. Ya, yang kemarin minggu lalu kan pertama, ini yang kedua. Nah, kalau minggu lalu mereka mengalami banyak hal, tapi menunjukkan bahwa Tuhan menolong mereka. Perjalanan kali ini apa yang Tuhan lakukan ya pada mereka? Apa yang terjadi ya dalam perjalanan mereka? Yuk kita dengarkan ceritanya. Dalam perjalanan misi yang kedua ini, Paulus tidak ditemani lagi oleh Barnabas adik-adik, tetapi oleh Silas. Mereka memulai perjalanan mereka melalui Listra dan Derbe. Di sana mereka bertemu dengan seorang anak muda namanya Timotius, dan Paulus juga mengajak dia untuk turut memberitakan Injil. Nah, adik-adik, Paulus dalam perjalanannya memberitakan tentang Yesus, mereka pada akhirnya sampai di satu kota bernama Troas. Dan pada suatu malam, Paulus menerima penglihatan dari Tuhan. Dia melihat ada orang dari Makedonia yang memanggil dia dan berkata, "Menyeberanglah ke sini dan tolonglah kami. Menyeberanglah ke sini dan tolonglah kami." Adik-adik, Paulus tahu bahwa ini adalah panggilan untuk menginjili ke daerah Makedonia. Tuhan memanggil dia untuk pergi ke Makedonia memberitakan Injil kepada orang-orang di sana, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya ternyata waktu itu Paulus dan Silas ingin pergi ke satu daerah namanya Bitinia. Tapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka ya. Ternyata Tuhan punya rencana yang lain adik-adik. Tuhan pengen mereka menyeberang ke Makedonia. Dan akhirnya mereka taat. Paulus dan Silas taat kepada pimpinan Tuhan. Dan kota pertama yang mereka singgahi adalah kota Filipi ya, salah satu kota di daerah Makedonia. Dan di sana Paulus memberitakan tentang Tuhan Yesus ya. Dan suatu hari Paulus dan Silas berjalan-jalan, mereka pergi ke tepi sungai, di mana di sana ada satu tempat penyembahan orang-orang Yahudi ya. Dan di sana Paulus dan Silas bertemu dengan beberapa perempuan-perempuan. Salah satu perempuan itu bernama Lydia. Dan Lydia ini mendengarkan Paulus dan Silas. Karena apa? Karena Roh Tuhan bekerja di hati Lydia, sehingga Lydia dengan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Paulus jelaskan tentang Tuhan Yesus, tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan, tentang keselamatan. Dan karena Lydia mendengarkan dengan baik dan Roh Kudus menolong dia untuk mengerti, maka Lydia pun
mau percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Lydia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya ya, sehingga di sana pun Paulus memberitakan Injil kepada keluarga-keluarga Lydia, dan semuanya mereka dibaptis adik-adik. Lydia dan sekeluarga semua dibaptis dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ternyata besoknya ketika Paulus dan Silas pergi lagi keluar untuk mencari orang-orang untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, mereka bertemu dengan satu perempuan lain lagi ya. Tapi perempuan yang ini ada beda ya dengan yang lain. Perempuan ini ternyata memiliki roh tenung. Roh tenung itu apa? Jadi dalam dirinya itu ada satu roh yang membuat dia bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bukan seperti Tuhan ya, bukan ya. Tapi dia punya kemampuan itu. Dan dia mengikuti Paulus dan Silas kemanapun Paulus dan Silas pergi. Tetapi ada yang membuat Paulus dan Silas jengkel. Apa itu? Dan si perempuan ini bikin apa sih sehingga Paulus dan Silas jengkel? Nah, si perempuan ini berteriak-teriak kepada Paulus dan Silas. Dia bilang begini, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Bayangkan adik-adik, ya, perempuan ini berkali-kali mengatakan hal yang sama. Mereka ikutin Paulus dan Silas kemanapun mereka pergi. Lalu diomongin begitu tuh. Coba kamu bayangin ya, kalau ada orang yang seperti itu ya, ngikutin kamu lalu teriak-teriak. Dan ini dilakukan berhari-hari adik-adik untuk mengganggu Paulus dan Silas. Akhirnya Paulus dan Silas pun mengusir roh itu dari perempuan itu. Dia mengatakan begini, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Nah adik-adik, ternyata setelah roh tenung itu hilang dari perempuan itu, ada orang yang gak suka. Siapa itu? Nah ternyata adik-adik, si perempuan ini punya tuan ya, atau orang-orang yang mengambil keuntungan dari kekuatan yang dia punya. Nah, biasanya mereka ini mendapatkan untung yang banyak ya. Dan orang-orang ini pada akhirnya marah karena perempuan ini sudah tidak punya kekuatan itu. Akhirnya mereka tahu siapa yang melakukan itu dan mereka marah dan berkata begini, Kita rugi nih, nggak ada penghasilan. Iya, kita harus usir itu Paulus dan Silas. wah adik-adik betul ya. Mereka sangat marah lalu berusaha mengusir dan juga membuat Paulus dan Silas harus kena hukuman. Betul ya, mereka dibawa ke pengadilan ya, mereka diadili di sana. Dan ternyata meskipun tidak punya kesalahan yang cukup untuk membuat mereka dipenjara, tapi mereka itu juga tetap dipenjara. Mereka disiksa ya, mereka dipukul lalu kemudian dipenjarakan. Tapi ternyata adik-adik, suatu malam ketika Paulus dan juga Silas ada di penjara, apa yang mereka lakukan di sana? Apakah mereka menangis meratapi nasib mereka? Apakah mereka menyesal karena sudah memberitakan Injil? Oh tidak ya. Tapi Paulus dan Silas itu bernyanyi, memuji nama Tuhan di dalam penjara. Dan mereka tidak takut akan hukuman yang mereka terima, meskipun tangan mereka, kaki mereka dirantai, dibelenggu. Tapi mereka nggak takut, mereka tetap bernyanyi kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi kemudian adalah tiba-tiba terjadi seperti gempa bumi yang sangat dahsyat. Lalu pintu-pintu penjara itu terbuka, bahkan rantai yang membelenggu kaki dan tangan mereka terbuka. Dan tiba-tiba kepala penjara yang menjaga mereka tuh kaget ya. Lalu kepala penjara ini bangun dan melihat pintu penjara itu terbuka. Dia takut ya bahwa para tahanan melarikan diri. Maka dia menghunus pedangnya. Kenapa? Karena dia ingin bunuh diri. Karena dia tahu kalau ada tahanan yang melarikan diri dari penjara, maka yang dihukum adalah yang menjaga pada hari itu. Dan dia tidak mau dihukum, akhirnya dia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Tapi ketika dia sudah hunus pedangnya, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Tenang, kami semua masih di sini. Jangan celakakan dirimu. Wah, kepala penjara itu melihat suara itu ternyata suara Paulus. Meskipun pintu penjara sudah terbuka, tapi mereka tidak kabur adik-adik. Mereka tidak mau melarikan diri. Dan hal ini membuat si kepala penjara itu takut. Dia tahu bahwa yang beserta dengan Paulus dan Silas itu adalah Tuhan yang benar. Karena itu Paulus dan Silas dibawa keluar
oleh kepala penjara itu dibawa keluar. Lalu si kepala penjara ini pun ingin tahu ya bagaimana caranya dia memiliki iman seperti Paulus dan Silas. Lalu dia bilang kepada Paulus dan Silas, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Adik-adik, kepala penjara ini pun membawa Paulus dan Silas ke rumahnya supaya melakukan hal yang sama, memberitakan tentang Tuhan Yesus dan bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus, dan memberitakan kabar yang sangat baik ini kepada keluarga-keluarga yang lain ya, anggota-anggota keluarganya. Dan ternyata adik-adik, anggota keluarga si kepala penjara ini pun juga percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka mau dibaptis. Nah, adik-adik, luar biasa ya. Tuhan bekerja meskipun Paulus dan Silas di penjara, tapi mereka tetap bisa memberitakan firman Tuhan ya. Dan setelah itu adik-adik mereka keluar dari penjara besoknya ya, karena memang tidak ada kesalahan yang mereka lakukan. Lalu setelah mereka keluar dari penjara, mereka melanjutkan perjalanannya ya. Paulus melanjutkan perjalanannya menuju Athena, tetapi Silas dan juga Timotius tetap di Makedonia. Nah, apa yang terjadi di Athena adik-adik? Paulus melihat banyak sekali patung dewa-dewa di Athena. Tetapi yang unik adalah ada tulisan di patung-patung itu ya, kepada Tuhan yang tidak kami kenal. Nah, adik-adik, ternyata orang-orang Athena ini adalah orang-orang yang sebenarnya tertarik tentang agama, tertarik tentang hal-hal baru yang ingin mereka dengar ya. Dan Paulus ini pintar ya adik-adik, dia memakai kesempatan itu untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada para penduduk di Athena ya. Nah, berkumpullah mereka adik-adik, berkumpul di satu tempat ya, tempat pertemuan seperti itu ya. Lalu mereka itu bertanya jawab dengan Paulus. Mereka menanyakan, apa yang kami harus lakukan ya? Apa yang kamu sedang injilkan itu? Coba kamu kasih tahu deh kepada kita ya. Injil apa atau kabar apa yang kamu sedang bawa itu? Nah, sebenarnya mereka itu selain ingin tahu, ada juga ingin mengejek ya. Nah, lalu Paulus juga memakai kesempatan itu, dia jelaskan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang menjadikan bumi dan seluruh isinya ya. Dan Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia ya. Tuhan yang Paulus sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan patung-patung seperti yang mereka sembah. Dan dia juga menjelaskan ya bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang dulu hadir dan dia sendiri melihat ya bagaimana Tuhan ini adalah Tuhan yang berkuasa ketika dia hidup. Siapa yang dia ceritakan itu? Ya tentu Tuhan Yesus ya. Dan Paulus juga menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu untuk menebus dosa manusia, menebus manusia dari hukuman dosa. Tuhan Yesus itu mau rela mati. Lalu kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya, tapi kalian tahu apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, ya, mereka itu ada yang tertawa, ada yang mengejek. Lalu mereka bilang begini, Kebangkitan? Bercanda mereka ini. Lain kali sajalah kami mendengarkan ocehanmu ini. adik-adik, mereka banyak yang tidak percaya ya, malah mengejek dan tidak percaya bahwa Yesus telah mati dan juga bangkit demi menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi meskipun banyak yang tidak percaya, tapi banyak juga yang mengikuti Paulus dan juga Silas ya. Banyak juga yang percaya Paulus ya, tadi Silas tinggal di Makedonia ya. Nah, demikianlah perjalanan Paulus dan Silas itu dipimpin oleh tangan Tuhan ya. Bayangkan ya, dari Yerusalem mereka sampai ke Troas, menyeberang ke Makedonia. Di Makedonia Paulus pergi ke Athena ya, dan nanti akan kembali pulang ke Yerusalem. Luar biasa ya perjalanan panjang Paulus ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan tadi ya perjalanan misi Paulus yang kedua ya, yang penuh tantangan, penuh kejadian-kejadian yang sangat menarik tapi menakutkan. Tapi juga kita bisa melihat pertolongan Tuhan yang sangat nyata. Bagaimana kita bisa melihat? Dengan melalui apa yang dialami oleh Paulus dan juga respon orang-orang. Meski banyak yang menolak firman Tuhan,
tapi banyak juga yang percaya. Adik-adikku, Paulus meskipun sudah mengalami banyak hal penderitaan dalam perjalanannya ini, kira-kira kalau nanti Tuhan menyuruh dia untuk melakukan perjalanan yang ketiga, kira-kira dia mau nggak? Nanti jawab ya, mau apa tidak? Lalu kita akan melihat minggu depan apakah Paulus masih mau diutus oleh Tuhan untuk melakukan perjalanan memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, kita mau membaca ayat hafalan yang juga akan menjadi ayat hafalan bagi kita sendiri ya, mengingatkan kepada kita siapa Tuhan yang kita sembah. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan juga ayat 10 ya. Ayo buka Alkitabnya yang punya Alkitab. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 dan juga ayat 10. Demikian firman Tuhan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Ternyata Tuhan menguatkan hati Paulus, meneguhkan hati Paulus. Jangan takut, tetaplah memberitakan Injil ya. Nah adik-adik, ini juga hal yang sama yang Tuhan ingatkan kepada kita ya. Adik-adik jangan takut, jangan diam, tetaplah memberitakan Injil. Terus-menerus adik-adik ya, kasih tahu kepada teman-temanmu. Nah ada cara sederhana juga yang bisa kamu lakukan untuk memberitahu tentang firman Tuhan kepada teman-temanmu. Dengan cara apa? Kamu boleh share link YouTube yang sekarang kamu sedang tonton. Kepada siapa? Kepada teman-temanmu yang mungkin belum beribadah, atau kepada keluargamu yang belum beribadah. Itu salah satu cara menginjili loh ya. Itu salah satu cara memberitakan firman Tuhan. Dan kamu bisa dipakai oleh Tuhan seperti Tuhan memakai Paulus dan juga Silas. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui hamba-Mu Paulus dan juga Silas. Meskipun perjalanan mereka tidak mudah, mereka harus disesat, disiksa, dipenjara, tapi Tuhan bekerja sehingga banyak orang yang diselamatkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah juga Engkau berikan kami keberanian yang sama, supaya kami juga memberitakan firman Tuhan dengan cara sederhana yang bisa kami lakukan sehari-hari. Tolong anak-anak yang sudah mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adikku, ibadah kita sudah selesai. Semoga ucapan syukurmu karena Tuhan sudah memberikan kebaikannya dan juga mencintaimu, memberi waktu untukmu untuk beribadah. Nah, di saatnya kamu boleh memberikan persembahan ya. Berikan persembahanmu melalui transfer ke rekening gereja. Kamu boleh transfer dengan minta tolong papa atau mama ya, atau scan QRIS yang ada sudah di layar handphone atau di layar laptop atau TV kamu ya. Biarlah persembahanmu juga menjadi persembahan yang disukai oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita berdoa, tapi sebelumnya kita mau berdiri, kita nyanyikan Bapa terima kasih ya, supaya kita mengakhiri ibadah kita. Anak-anak berdiri ya. Terima kasih kami boleh beribadah, terima kasih kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berterima kasih atas berkat-Mu, dan biarlah Engkau juga yang boleh memakai persembahan kami untuk pelayanan Tuhan di sekolah minggu. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan juga beserta dengan setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Say bye-bye.